Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everybody. How are you today? I hope you are always in fine. Uh, you are always in a good condition. May Allah grant you safety, healthy, and wealthy. Amin. Today we will review some of our lecture that has been done, and then how you uh, baik, ini siapa ya? Oke, saya akan share screen. Oke, sekarang baik. Ya, di layar saya sekarang kita sedang melihat dokumentasi daripada Python, gitu ya. Jadi dokumentasi Python ini diperlukan jika sewaktu-waktu kita ada masalah, gitu ya, dengan pemrograman Python, gitu ya. Di sini biasanya saya merujuk, sebenarnya ini semua adalah rujukannya, gitu ya, dari tutorial. Tapi nanti kalian lihat yang di sebelah kiri itu ada versinya, ya. Versi yang stabil adalah versi 3.10. Tolong disesuaikan dengan apa yang kalian sudah install, gitu ya. Kalau punya saya mungkin 38, tapi it's okay, tidak ada masalah, gitu ya. Kalian bisa mendownload ini, ya, tinggal diklik saja. Di sini ada pilihan di jendela yang sebelah kiri ini ada tulisan download di dokumen, maka kalian klik, maka kalian bisa mendownload ini ke laptop kalian, ya, ke komputer kalian, gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau kita ingin mempelajari dari awal, gitu ya, itu maka kita biasanya klik yang tutorial, gitu ya, karena di tutorial ini biasanya banyak yang bisa kita pelajari, gitu ya. Ya, seperti ini, ya. Nah, nanti kalau ada perintah-perintah atau fungsi-fungsi yang mungkin kalian belum pahami, maka kalian bisa ke Python Standard Library atau Python Language Reference, ya. Seperti itu, ya. Kalau ini diklik, maka dia akan menuju ke library index, ya. Nah, seperti ini, ya. Maka kalian bisa pelajari apa saja perintah-perintah yang perintah dan fungsi yang ada di Python. Ya, misalnya kalau built-in function itu apa saja? Nah, ada absolute, ada alter, ada enumerate, dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Kemudian built-in types dan seterusnya. Nah, intinya jika kalian ada masalah dengan pemrograman, ya, entah itu mungkin syntax error, oh berarti perintah kalian ini sintaksnya atau sintaksis atau pengejaannya kurang pas, gitu ya. Nah, maka kalian bisa ke bisa merujuk ke sini, ya. Selain syntax error ada juga mungkin ini itu paradigma error, ya, atau logical error. Nah, kalau logical error ini terkait dengan hasil output yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya, itu namanya logical error, ya. Nah, kalau logical error itu kalian harus lebih hati-hati, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, ini kita bisa tinggalkan. Nah, Pak, sedemikian banyak, Pak, yang masa ini harus kita pelajari semua? Oh, enggak harus, gitu ya. Enggak harus. Maka di sini saya mencari yang mudah, gitu ya. Ya istilahnya kalau 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 tapi ini nggak boleh dipakai. Kebiasaannya kalau kita ujian 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 offline atau ujian luring, kita nggak boleh menggunakan namanya contekan. Tapi di sini ada, kita bisa pergunakan namanya cheat sheet, ya. Nah, cheat sheet-nya saya dapat dari mana? Maka cheat sheet-nya ini saya dapat dari website-nya Emates, ya. Kalian bisa lihat di di chat, ya, di kolom chat, ya. Ini sudah saya kirimkan, gitu ya. Nah, harusnya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, ya. Jadi di sini, ya,
Ini adalah seorang pengarang buku, ya, seorang pengarang buku Python Crash Course, dan ini pernah juga buku ini saya pakai di kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Itu saya gunakan Python Crash Course ini. Ya. Dan isinya bagus. Saya menganjurkan kalian untuk apa namanya membacanya, gitu ya, membaca ini juga, gitu ya. Oke, kemudian tapi kalau kalian langsung ke cheat sheet-nya, ya, maka di sini tinggal diklik aja cheat sheet-nya, ya. Maka bentuknya seperti apa cheat sheet itu? Nah, kalau cheat sheet itu nanti kalau sudah kalian download ya, nanti kalian harus masuk ke sini ya, masuk ke ini ya, tinggal di ini aja, tinggal diklik ini ya, maka kalian akan dapatkan itu ya. Nah, atau kalian bisa juga masuk ke GitHub-nya kalau misalnya mau milih satu-satu ya. Kalau misalnya milih satu-satu, maka kalian tinggal klik yang ini paling atas ini ya. Ketika kalian klik, maka dia akan pindah ke GitHub si Mates, lalu masuk ke cheat sheet ini ya. Dimana di cheat sheet ini nanti kalian bisa melihat apa cheat sheet apa saja yang ada, yang tersedia, yang bisa kalian pakai. Nah, seperti apa bentuk cheat sheet-nya itu? Ya, salah satunya adalah seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ini merupakan ringkasan gitu ya. Nah, tapi mungkin ini tidak semua. Jadi seperti list ya, list di tengah ini dan dictionary ini belum saya ajarkan ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat variable dan string, maka variable dipakai untuk menyimpan nilai dan string ini merupakan serangkaian karakter yang di surround itu dikelilingi atau diapit ya, diapit oleh tanda petik baik itu tanda petik tunggal atau tanda petik ganda ya. Maka di sini ada contohnya, misalnya kalau mencetak hello world maka dia tinggal menggunakan fungsi print hello world ya, dan seterusnya. Ini kalau hello world yang menggunakan variabel, kalau f-string, nah ini penggunaan f-string ini nanti untuk apa namanya? Untuk variasi gitu ya, untuk variasi ya. Sehingga ketika kita apa namanya? Menambahkan f-string di depan variabel, maka variabel itu akan dicetak persis seperti apa namanya? Yang ada. Jadi sini ada full name ya, full name. Kemudian F ini adalah F string, jadi F string tandanya adalah F, terus tanda petik ganda. Nah, kalau misalnya kalian nulisnya langsung di print, maka print dalam kurung F, baru tanda petik ganda atau tanda petik tunggal. Nah, terus di sini disebutkan first name dan last name. Jadi ini semacam kontainer atau apa wadahnya. Sehingga first name-nya apa? First name-nya adalah Albert. Maka Albert nanti akan dicetak di sini. Terus spasi, kemudian Einstein. Gitu ya. Nah, maka nanti ketika ini dijalankan, maka print full name ini akan mencetak atau menghasilkan Albert Einstein. Ya. Untuk list kita bisa lewati karena kita mungkin akan bahas list itu nanti setelah UTS ya. Nah, ini kita dasar dulu. Nah, kemudian ada if. Ya, if ini sudah kalian pelajari ya. Jadi statement if ini dipakai untuk menguji ya kondisi tertentu dan menanggapinya ya, menanggapi sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Kalau benar gimana, kalau salah bagaimana ya. Maka di sini apa namanya? uji kondisinya seperti apa. Nah, maka di sini ada uji kondisi sama dengan untuk mengetes apakah X sama dengan 42, kemudian ada ketidaksamaan, apakah X tidak sama dengan 42, kemudian lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalau di list kita bisa, kalau kita bisa udah membahas list, maka kita juga bisa gunakan apa namanya, seperti ini. Jadi, apakah track itu ada di list baik, ya, seperti itu, ya. Tapi kalian belum sampai sana ya, belum sampai sana. Kemudian juga untuk assigning ini adalah nilai boolean. Nilai boolean itu hanya dua, yaitu true atau false, benar atau salah. Nah, di sini kita men-set atau menyiapkan atau memberi apa inisial atau apa ya istilahnya, ya menentukan nilai awal. Nah, menentukan nilai awal dari game aktif itu adalah true, candidate adalah false. Nah, di bawahnya ada contohnya suatu tes sederhana, simple test ya. Jika
jika usianya lebih besar atau sama dengan 18, jika berusia lebih dari atau sama dengan 18, maka dia akan cetak you can vote. Ya. Bagaimana kalau kebalikannya, kalau tidak sesuai, ternyata usianya adalah 12, maka ini dilewati sehingga tidak dicetak apa-apa. Nah, fungsi if ini nanti juga bisa dilengkapi ya, tambah kompleks gitu ya, dengan menambahkan statement elif dan else. Jadi if, elif, else. Ya. Jadi jika kita gunakan if di depan, maka kita bisa lanjutkan elif di statement berikutnya. Ya. Tentunya dengan dengan suatu jarak yang menyatakan bahwa itu adalah blok yang akan dieksekusi, blok perintah yang akan dieksekusi oleh oleh statement tersebut. Jadi kalau kita membacanya, jika usianya kurang dari 4, maka harga tiketnya adalah 0. Bagaimana jika lebih dari 4? Nah, kalau lebih dari 4, dicek lagi di sini. Apakah usianya kurang dari 18? Nah, kalau berarti kalau misalnya dia usianya antara 4 sampai 18, ya, maka 4 sampai 17 ya, karena 18 tidak masuk. Kalau usianya antara 4 sampai 17, maka tiketnya akan dicetak tiket price-nya 10. Bagaimana kalau di luar yang kedua ini? Kalau tidak memenuhi if dan elif, maka else ini adalah sabu jagat istilahnya gitu ya, sabu jagat. Jadi semuanya akan di-handle sama else ini. Ya, karena ketika dia lebih daripada 18, ya. Jadi di sini ketika 18, maka dia akan 18 ke atas, maka tiket price-nya akan menjadi 15. Ya. Oke. Kemudian dictionaries kita bisa lewati. Kemudian di sini ada user input, ya, di mana program kita ini akan memunculkan masukan atau inputan atau meminta data ya, dengan input, ya, dan semua input itu disimpan sebagai nilai string, ya, jangan lupa ya, string, ya, sehingga ketika kita ingin mencetak atau meminta masukan dari pemakai, nah, maka seperti ini. Jadi variabel dulu ya, variabelnya adalah name sama dengan input, ya, fungsi input yaitu untuk meminta masukan, sehingga ketika ini dijalankan, maka apapun yang kita ketikkan maka akan dimasukkan ke variabel name, dan kemudian variabel name ini akan dicetak dengan tambahan hello. Nah, kemudian bagaimana kalau nilainya itu saya mau simpan tidak sebagai string Pak, tapi sebagai angka, ya, silakan, ada pilihannya, ya, mau disimpan sebagai angka integer atau sebagai float, ya. Kalau integer berarti dia angka bulat, kalau float berarti dia bilangan pecahan, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada while loops, ya, ada while loops. While loops itu adalah pengulangan, ya, jadi dia akan melakukan pengulangan, ya, jadi while loop ini akan mengulangi suatu blok perintah, ya. Jadi blok perintah itu bisa 1 baris, bisa 2 baris, bisa 3 baris, bisa banyak baris, ya, tak terkira, tak terhingga gitu, bisa seperti itu, ya. Dan itu akan diulang berkali-kali sampai selama kondisinya itu benar. Ya, jadi di sini kita lihat current value, jadi di sini ditetapkan current value-nya adalah 1. Nah, maka ini dibaca saat current value-nya ini kurang dari atau sama dengan 5, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Selama kondisi ini betul, yaitu current value-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan 5, maka dia akan mencetak current value-nya, ya. Maka program ini akan mencetak nilai dari 1 sampai 5. Ya, ketika dia sampai 5, ya, ketika dia sama dengan 5, nah, maka dicetak. Berarti ini kemungkinan masih mencetak angka 6. Tapi ketika current value-nya menjadi 6 atau lebih besar atau sama dengan 5, maka
program ini akan berhenti, while-nya akan berhenti mengeksekusi, ya. Nah, kalau di bawah ini adalah contoh penggunaan while, ya, dengan apa namanya, dengan kalau misalnya dia mengetikkan quit, ya maka dia akan berhenti. Jadi blok ini ya akan dilaksanakan atau dieksekusi selama data atau input yang kita berikan itu bukan kata quit, ya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau katanya quit, nah baru ini akan selesai. Oke, function nanti di setelah UTS kelas juga, working with file juga. Nah, oke, jadi ini adalah suatu cheat sheet atau gampangnya adalah rangkuman atau ringkasan. Kalau di sini tidak ada detailnya, jadi kalau kalian mau detailnya berarti kita kembali lagi ke sana, ke mana, ke dokumentasi tadi, ya. Contoh lain dari cheat sheet ini adalah seperti ini, ya. Ini adalah bentuk daripada if statement atau whiles, ya. Di sini kalian bisa lihat. Kalau di sini apa bedanya if dan while? Nah, itu nanti kalian bisa lihat sendiri gitu, ya. Nah, jadi di sini ada contoh-contohnya memeriksa persamaan gitu, ya. Nah, jadi car sama dengan BMW, apakah car sama dengan, kalau ini di sini adalah car sama dengan BMW, itu berarti dia menugasi car itu untuk menilai BMW, maka car sama dengannya 2 kali ini, maka dia sudah beda lagi. Jadi apakah car ini isinya BMW? Nah, seperti itu, ya. Kemudian ada lagi ignoring case. Ini mulai penggunaan ini, ya, penggunaan metode, ya, metode. Jadi car lower itu berarti untuk membuat hurufnya menjadi kecil semua. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian ini adalah checking inequality, ya, mengecek apakah tidak sama gitu, ya. Kemudian nah di sini adalah numerical comparison. Saya kira numerical comparison ini tidak ada masalah bagi kalian gitu, ya, karena biasanya memang menguji angka, ya. Kalau yang atas ini age-nya diisi 18 dulu, kemudian yang berikut kedua ketika sama dengannya ada 2, maka dia ngecek apakah age-nya nilainya 18, maka dia adalah true, ya. Kemudian comparison operator juga kalian bisa pelajari sendiri, ya. Nah, ini ada checking multiple condition. Nah, kita bisa menguji, ya, kondisi banyak dalam satu waktu sekaligus. Jadi beberapa kondisi kita bisa memeriksa dalam satu waktu sekaligus, ya. Nah, kemudian di sini nanti di n, n operator n, ya. Operator n akan mengembalikan nilai true jika semua kondisinya true, dan operator or akan menampilkan atau mengembalikan nilai true jika salah satu saja kondisinya adalah true, ya. Nah, ini saya kira di matematika juga kalian sudah diajari tentang logika, ya. Jadi A dan B, ya. Kalau A benar, B-nya benar, maka hasilnya apa? Nah, itu, ya, itu logika, ya. Kemudian ini adalah boolean value, sama seperti yang di depan tadi, ya, sama seperti sebelumnya. Ini juga sama if simple if statement sama if else sama. Nah, ini if bisa digunakan if elif atau if else saja gitu, ya. Kalau nggak ada yang diuji di tengah-tengahnya itu, maka if sama else, ya. Kalau ketika if-nya bernilai false, maka pasti else-nya akan dieksekusi. Nah, jadi pilihannya itu aja. Jadi kalau if else itu pilihannya kalau bukan if-nya yang dieksekusi, ya else-nya. Tapi kalau ada elif, maka dia lebih banyak lagi. Dan elif ini bisa ditambahkan, ya. Nah, jadi di bawah ini tambahkan lagi elif bisa terus, ya. Banyak elif nggak masalah, ya. Dan terakhir biasanya else itu yang terakhir, ya. Oke, ini kemudian list. Oke, kita lewati accepting input, accepting input sama seperti tadi, ya. Jadi input meminta inputan dari pemakai, ya. Kemudian ini adalah contoh kalian bisa mempraktekkan sendiri gitu, ya. Nah, jadi
Kemudian ya ini sama ya, sama seperti tadi ya. Kalau ini hanya apa namanya, dikonversi dulu dari stringnya yang disimpan dalam variabel type menjadi angka, yaitu float ya, angka float. Oke, while loop ini juga sama. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh penggunaan while loops ya. Ini tadi sama seperti yang sebelumnya tadi, yaitu quit. Jadi kalau dia tidak, kalau operator komputernya ini tidak mengetikkan quit, maka dia akan apa namanya, dia akan berulang-ulang ya, maka dia akan berulang-ulang ya. Oke. Kemudian ini kalau ini adalah menggunakan flag. Flag itu adalah flag itu kalau diterjemahkan adalah bendera. Maksudnya apa? Maksudnya di sini flag di sini, jadi flag itu hanya ini aja, while aktif. Nah, aktifnya itu isinya apa? Aktifnya adalah true. Jadi apa? While true. Jadi kalau masih selama itu benar ya, maka pengulangan ini akan terjadi. Maka harus ada, supaya kita tidak terjebak dengan pengulangan yang tak terhingga ya, gitu ya. Istilahnya apa ya, open ended loops ya. Nah itu, maka kita harus ada suatu variabel untuk mengecek jika nilainya bernilai salah, sehingga ketika itu di sini, jadi ketika di sini misalnya, di sini kalau misalnya input yang diberikan itu diketikkan adalah quit, maka dia akan mengubah aktif yang tadinya adalah selalu true, maka dia menjadi aktif adalah false. Sehingga ketika aktifnya menjadi false ya, maka ini akan menghentikan program. Ya, ini salah satu contoh penggunaan while menggunakan flag ya, atau istilahnya itu bendera atau penanda ya. Atau bisa juga menggunakan break ya, ini di Snakeify juga itu ada break sama continue ya. Bisa juga menggunakan break. Nah, sama ya. Jadi kalau break adalah jadi kalian bisa perhatikan di sini ya. Kalau di sini tadi penandanya adalah aktif ya, di mana nilai aktifnya adalah true. Sekarang langsung true. Jadi while true itu berarti terus-terusan dia akan berulang-ulang ya. Kenapa? Karena selalu benar gitu, while true. Nah, terus kapan salahnya? Salahnya ketika nilainya salah ketika Siti itu diisi quit, sehingga dia break, maka break ini otomatis dia akan menghentikan while true. Ya, bedanya sama continue apa? Kalau continue, maka continue biasanya dilakukan di loop yang for ya, for loop itu akan maka dia akan melanjutkan di pengulangan berikutnya. Jadi misalnya pengulangan pertama, kemudian dia sudah ketemu continue, maka begitu dia ketemu continue, maka dia akan kembali lagi ke pengulangan, dia akan kembali dan pengulangannya menjadi pengulangan yang kedua. Kalau dia ketemu continue. Tapi kalau enggak, maka dia akan melanjutkan apa yang harus dieksekusi. Ya. Oke, ini kita bisa lihat sama juga while loop. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah menghindari infinite loop. Nah, ini ya. Apa itu infinite loop? Yaitu loops yang tidak habis-habisnya ya. Nah, ini biasanya yang menjadi problem programmer adalah menghindari terjadinya infinite loops. Jadi setiap while loop itu membutuhkan suatu cara untuk berhenti ya. Ya, seperti itu ya. Sehingga dia tidak akan dia tidak akan berjalan terus ya. Maka jika tidak ada cara untuk suatu kondisi untuk berubah menjadi false, maka loop itu tidak akan berhenti berjalan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, di dalam while loops itu harus ada pengujian kondisi yang dia itu akan mengetes nilainya adalah false. Nah, dan jika false, maka apa yang harus dilakukan? Dia bisa keluar atau berhenti seperti itu. Ya. Nah, kalau terjadi infinite loop ini, maka kalian tinggal Ctrl C untuk menghentikan programnya. Tapi itu berarti programnya kalian belum berjalan ya, karena terjadi infinite loop. Baik. Kemudian ini saya punya Python cheat sheet lain lagi gitu ya. Oke, ada beberapa
cheat sheet yang saya punya gitu ya. Saya nggak tahu mana yang akan kalian pakai gitu ya. Nanti ini kalau skills network ini saya dapatkan dari cognitive class ya. Nanti bisa ini saya unggah di LMS ya. Nggak ada ininya nggak ada tautannya ya. Kalau tautannya, kalau kalian mau ikut ini ya kalian bisa dapat, tapi kalau nggak ikut ini kalian nggak bisa ini. Jadi nanti ini saya akan unggah saja ya. Baik. Terus ini adalah ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari selama setengah semester ya. Lalu bagaimana kalian menyiapkan diri kalian untuk UTS nanti? Nah, maka saya sudah melihat tugas yang kalian kerjakan di snakify.org gitu ya. Dan saya terus terang surprise ya, terkejut ya. Karena ada yang sudah selesai gitu ya. Artinya sebelum saya memberikan materi dia sudah mengerjakan tugasnya lebih dulu. Saya terkejut ya. Surprise gitu ya. Oke. Nah, yang lain sesuai dengan ininya. Jadi cuman saya Oke, saya melihat antara satu orang dengan yang lain itu programnya sama, ya. Nah, saya baik sangka saja bahwa kalian, oh ya kebetulan isi kepala kalian pas, kok ya sama gitu, sehingga programnya mirip sama persis. Ya. Bahkan ada yang saya temukan itu ya adalah ya di suatu website itu persis jawabannya seperti itu. Nah, oke, jadi tapi saya masih baik sangka. Oke, baiklah, anggaplah ini tugas yang saya berikan ini adalah latihan. Nah, pembuktian bahwa kalian memang paham itu adalah di UTS dan UAS. Ya, makanya nanti dulu pernah saya sampaikan bahwa nilai itu masih bisa fleksibel ya prosentasenya gitu ya. Nah, maka kemungkinan ketika saya harus menguji kalian kepahaman kalian, maka saya akan mengubah sedikit gitu ya. Bisa jadi nanti nilai UTS dan UAS itu lebih besar ya, seperti itu dibandingkan dengan tugas ya. Oke. Jadi tapi kalau misalnya tugas kalian dengan UTS dan UAS nilainya sama, ya berarti nggak efek kan. Mau diubah presentasinya, kalian tetap nilainya stabil seperti itu. Ya, tapi biasanya kalau ketika di tugas dia nggak paham, dia kerjakan, kemudian di UTS jatuh, UAS jatuh, berarti ada yang nggak sinkron ya. Berarti ini pertanyaan gitu ya. Apakah tugasnya dikerjakan sendiri? Kalau tugasnya dikerjakan sendiri, apakah dari pemikirannya sendiri? Ya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk menyiapkan diri kalian untuk UTS, maka link tautan-tautannya sudah saya berikan di chat, di kolom chat kalian bisa lihat. Ya, salah satunya adalah HackerRank. Ya, HackerRank. Ya, di sini kalian bisa saya enggak ini kalau saya biasanya saya sudah sign up, jadi sign up dulu, baru setelah sign up nanti login gitu ya. Nanti kalian bisa menyelesaikan apa-apa yang ada di sini. Jadi kalian harapan saya sih apa yang kalian kerjakan di tugas itu sinkron dengan hasil UTS dan UAS. Ya, kalau tugas kalian yang kalian kerjakan itu sangat bagus ya, menurut saya, maka UTS dan UAS kalian juga harus sangat bagus, minimal sangat bagus. Ya. Kalau enggak luar biasa bisa gitu ya. Jadi minimal sama. Ya. Dan itu untuk menjaga supaya performanya tetap seperti itu, minimal tetap seperti itu, maka latihan-latihan kalian harus lebih banyak kan gitu ya. Ya seperti ini ya. Salah satunya adalah di website HackerRank ini ya. Jadi kalian bisa bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Ada pilih-pilih aja yang sesuai ya. Jadi kayak say hello world itu bisa, oke, if else, arithmetic operators, division, loops, while, function itu kalian lewati karena kalian belum ya. Ada print function, list comprehension juga itu kalian bisa lewati ya. Jadi cari soal-soal yang sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Swap case ini juga kayaknya bisa ini karena ini penggunaan metode pada string ya, pada data jenis string ya. Itu
ada di sini ya, penggunaan metodenya gimana. Terus string split and join ini juga sama juga ada ya, split and join. Kalau perlu detailnya silakan kembali ke dokumentasi Python tadi ya. Oke, yang lainnya apa? Nah, yang lainnya ada coding bed. Nah, ini juga sama ya. Ini warm up ya. Warm up 1 ada string, ada list ya. Sorry, list nggak perlu kalian kerjakan ya, list 1, list 2. Nah, cukup yang lainnya aja. Warm up 1 sampai logic 2. Nah, jadi di sini kalian bisa berlatih dengan mengerjakan selain list ya, list 1, list 2. Terus ada lagi Edabit ya. Nah, di Edabit ini mungkin lebih kalian bisa milih gitu ya. Untuk Python ini, untuk bahasa Python ini kalian mau tingkatannya yang very easy atau expert gitu ya. Harapan saya ketika kalian sudah mengerjakan tugas itu dan karena tugas kalian sudah sangat bagus, maka kalian seharusnya memilih yang expert gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi di Kode Chef, ini juga sama ya. Ini juga tempat kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di Kode Chef ini. Oke, tapi saran saya sih mungkin ini tadi ya, masih HackerRank, Coding Bed, sama Edabit ini saya kira sudah cukup. Atau misalnya kalau kalian terlalu banyak yang harus dipelajari selama UTS ya cukup mungkin cobalah ambil salah satu dari 3 ini ya. Kalau Code Chef ini mungkin hanya tambahan saja ya. Selain ini juga PyNative ini juga tambahan. Nah, tapi nggak ada salahnya juga dicoba. Ya, jadi kalau di PyNative ini basic exercise for beginner. Nah, ini kalian bisa lihat topiknya apa? Ada variabel, operator, loop, string, number, dan di sini kan sudah kalian pelajari, kecuali yang list ya. Nah, kalau di sini bisa kalian lewati. Terus ini Python input and output exercise. Ini print dan input. Ya. File I/O belum kalian pelajari, bisa dilewati. Ya. File input output. Ya. Terus apa lagi? Ya, ini loop. Ya, loop ada if else statement, loop dan while loop. Nah, ini saya menganjurkan kalian untuk mengerjakan ini juga. Nah, ini function tidak karena belum. Ini string exercise ada ya. String exercise yang ini tidak perlu ya, Python data structure ya. Ini sekali lagi ini adalah latihan buat kalian latihan ya. Oke, semakin banyak kalian berlatih semakin bagus hasilnya ya. Oke. Yang terakhir ini adalah w3resource.com ya. Di sini sangat-sangat banyak, bahkan melebihi saking banyaknya mungkin kalian akan menjadi extra expert gitu ya. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan ini semua gitu ya. Saya aja mungkin baru hari ini saya menemukan ini gitu ya. Oke. Jadi bagi yang ingin memperdalam pemrograman, kalian bisa mencari tantangan yang baru ya. Karena apa yang saya ajarkan itu sedikit saja ya. Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sedikit saja, nggak banyak. Nah, tantangannya adalah di luar tuh ketika kalian mencari challenge ya, mencari atau exercise ya yang bisa kalian kerjakan. Baik, saya kira cukup sampai di sini.